menjadi hal yang menarik, saudara, karena biasanya masyarakat awam berpikir kalau orang beristighfar berarti punya dosa. Kalau orang beristighfar berarti punya salah. Saudara, jangan disamakan Nabi dengan kita. Kita beristighfar memang karena kita banyak dosa. Kita beristighfar memang karena kita banyak salah. Kalau Nabi enggak, saudara. Nah, maka itu mari kita lihat Imam Abdul Hasan Asy-Syadzali radhiyallahu taala anhu sudah dalam kitab Fathul Arus. Begitu juga Al-Imam Al-Ghazali kitab Ihya Ulumuddin. Nah, begitu juga ulama-ulama yang lainnya, saudara. Mereka mencoba menjabarkan kenapa Nabi yang sudah dijamin tidak berdosa, tidak bersalah, kok beristighfar setiap hari tidak kurang dari 70 kali, bahkan dalam riwayat lain 100 kali. Jawabannya, saudara, yang pertama, setidaknya ada 5 perkara yang kita mau sampaikan, saudara. Yang pertama, bahwa istighfarnya Nabi bukan minat dzunub, bukan minal ma'asi. Istighfarnya Nabi bukan dari maksiat, bukan dari dosa, tapi istighfarnya Nabi min tarkil afdal, karena meninggalkan yang afdal. Jadi kalau suatu ketika Nabi melakukan hal yang baik, terus Nabi mendapatkan sebetulnya ada hal yang lebih baik, Nabi beristighfar, saudara. Kenapa nggak dilakukan yang hal yang lebih baik? Subhanallah. Ini tingginya derajat Nabi, saudara. Sampai tarkul afdal saja beliau beristighfar. Sallu ala Nabi. Yang kedua, saudara. Yang kedua, ada ulama menjabarkan istighfarnya Nabi, ya, bukan dari dosa dan maksiat, bukan. Tapi istighfarnya Nabi adalah minal mubahah, dari hal-hal yang mubah. Ada hal-hal mubah dilakukan oleh Nabi. Seperti apa? Makan, minum, tidur. Saudara, ini semua hal mubah. Tapi suatu ketika Nabi mendapatkan hal mubah tersebut terlalu banyak membuang waktu, Nabi beristighfar. Subhanallah. Dari hal yang mubah Nabi beristighfar. Betapa tingginya derajat Nabi kita Sayyiduna Muhammad. Jadi sekali lagi, jangan pernah mengambil kesimpulan kalau Nabi beristighfar dari dosa dan maksiat. Enggak ada itu. Yang ketiga, sudah sebagian ulama Sufiyah mengatakan bahwa Nabi beristighfar, saudara, karena setiap hari bahkan setiap saat Nabi mengalami irtiqa'id darajat. Nabi mengalami kenaikan derajat. Tiap hari, tiap saat. Hari ini Nabi berbuat kebaikan, derajatnya tinggi. Besok Nabi berbuat kebaikan, lebih tinggi derajat. Besok Nabi menambah lagi kebaikannya, lebih tinggi lagi derajatnya. Itu kenaikan derajat Nabi di sisi Allah itu berlangsung setiap saat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi, saudara, begitu Nabi naik satu tingkat, Nabi lihat tingkat sebelumnya ternyata banyak kekurangan, saudara, bagi Nabi. Oh, kenapa enggak kemarin derajat seperti ini? Kenapa baru sekarang derajat seperti ini? Setiap naik tingkat, dilihat tingkat sebelumnya, saudara, ada kekurangan. Naik tingkat lagi, dilihat sebelumnya ada kekurangan. Itulah karenanya Nabi beristighfar setiap hari, justru karena Nabi naik derajat setiap saat, saudara. Sallu ala Nabi. Nabi istighfar bukan karena maksiat, bukan karena dosa, bukan karena kesalahan. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Yang keempat, sudah Nabi istighfar
litarbiyatil ummah, untuk mendidik umatnya, untuk memberikan suri tauladan kepada umat. Sepertinya Nabi ingin menyampaikan kepada kita, aku yang tidak punya dosa saja istighfar 100 kali per hari. Engkau, hei umatku, yang dosamu banyak, kesalahanmu banyak, banyak-banyak kau beristighfar. Subhanallah, ini namanya tarbiyah. Nabi mendidik umat. Saudara, mendidik itu kan ada tarbiyah bilham. Tarbiyah itu nggak selalu menasihati dengan kata-kata. Kadang-kadang tarbiyah itu dengan menunjukkan suri tauladan. Alhamdulillah. Ayo saya mau tanya saudara, Nabi gak punya dosa, setiap hari istighfar 100 kali. Kita yang banyak dosa mestinya berapa kali istighfar? 1000. Mampu nih istighfar 1000. Saya baik up deh hari ini. Ya bukan, akhirnya 1000 habis. Ya, tapi kalau dibayar istighfar 1000 kali tiap hari bagus juga ya. Banyak-banyak istighfar. Bahkan para saudara perlu kita tahu, istighfar itu bukan hanya untuk hapus dosa, saudara. Kalau Anda banyak-banyak istighfar, bukan hanya untuk menghapus dosa dan kesalahan, istighfar juga bisa menjadi solusi problem kita. Orang yang sakit, insya Allah banyak istighfar akan sembuh. Orang yang punya utang, banyak istighfar, insya Allah akan terlunasi. Orang yang punya kesulitan, dalam istighfar, insya Allah kesulitannya akan terbuka semuanya. Siap beristighfar? Siap beristighfar? Astagfirullah. Banyak-banyak istighfarnya. Yang terakhir, yang kelima, saudara. Yang kelima, para ulama mengatakan Nabi beristighfar bukan li nafsihi, tapi li ummatihi. Nabi beristighfar tiap hari 100 kali untuk apa? Untuk umatnya. Karena Nabi tahu umatnya bakal banyak dosa, umatnya bakal banyak maksiat, umatnya bakal banyak kesalahan. Setiap hari Nabi ingin tutup kesalahan dan dosa umatnya dengan beristighfar 100 kali setiap hari. Ya saudara, sallu ala Nabi. Sehingga istighfar Nabi tersebut juga akan menjadi tabungan akhirat yang kelak akan menjadi as-syafaatul uzma, akan menjadi syafaat terbesar saudara untuk menolong umatnya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya mau tanya, kira-kira disampaikan jelas tidak? Saya mau tanya, Nabi beristighfar 100 kali setiap hari karena dosa